Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir. Tidak terlalu banyak, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini tidak termasuk karena tidak ada pertanyaan. Jadi ada 4 pembahasan sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Silakan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut ingin dibahas di F-Talk. Apakah Anda ingin trading, ingin investasi, atau bertanya terkait teknikalnya, fundamentalnya, bebas, silahkan. Anda bisa berikan juga studi kasus, ya, bebas. Yang penting ada pertanyaan dan ada keterangannya supaya kita bahas sesuai dengan permintaan. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, seperti yang Anda lihat, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, hari ini ada promo untuk PIR, Investember PIR, ya. Kemarin Private Investing Room Syariah, PIRS, sekarang PIR, ya, sampai dengan tanggal 30 September. Silahkan apabila Anda ingin join PIR menggunakan promo Investember, bisa manfaatkan promo paket 12 bulan diskon 20% untuk PIR, ya. Sama tetapi memang nilainya berbeda gitu ya. Silahkan Anda bertanya ke admin sebelum join. Saya sarankan Anda untuk membaca apa itu PIR di website kami yang sudah jelas tertulis apa saja yang akan didapatkan di website, ya, apa saja yang akan didapatkan sebagai member PIR, Private Trading Room ataupun PIRS. Semua ada di sini dan bagaimana kinerjanya Anda sudah bisa lihat di situ, ya. Jadi sebelum join pastikan Anda sudah membaca dan memahaminya. Baik, kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG koreksi tipis 0,2%, menguji 7.000, ya, tutup tipis di bawah 7.06998. Ini adalah proses pengujian dan menurut saya ya ini wajar jika terjadi koreksi seperti ini karena memang konfirmasi ini memang butuh retest dan sebagainya. Jadi ya apalagi minggu ini ada libur yang secara psikologis akan mempengaruhi orang, akan cenderung wait and see, ya. Kalau misalkan ada ketidakpastian yang akan muncul, apalagi ini kan liburnya itu di pertengahan, ya. Di pertengahan ini kan bisa terjadi sesuatu gitu ya di market global. Nah, inilah yang akan diantisipasi, ya. Kemungkinan akan lebih menarik lagi di bulan Oktober, ya. Karena di bulan September ini adalah permulaan di mana ISG berubah dari konsolidasi ke uptrend. Seperti yang Anda lihat ini, ya, trendline sudah terbentuk di atas area konsolidasinya. Belum perlu kita update, kita langsung mulai pembahasan saham yang pertama. Baik, yang pertama kita bahas saham. Pak, saya masih hold saham cuan, ikut beli PTR agak lama. Masih bisa hold? Ini sudah berapa persen ini ya profitnya gitu ya. Ini sudah bulan apa? Ini stock call edisi 2 April, ya. Kita rekomendasikan waktu itu cuan di harga 800 di bawah 900, ya, 815 sampai dengan 755, ya. Sekarang cuan sudah naik di berapa? Nah, ini salah satu saham trend following, ya, yang bisa di hold. Artinya ya kenaikan ini bisa diikuti, ya, sampai dengan saat ini. Selama trennya ini masih belum dipatahkan, ya Anda bisa hold gitu, ya. Nah, ini uptrendnya ini masih berjalan sangat bagus, bahkan terakselerasi, ya. Jadi kalau Anda beli ikuti stock call gitu ya di 700-an itu di bulan April ini, ya. Jadi baru sekali, ya. Itu sudah sekarang ini sudah 200-an persen, bahkan 300% gitu, ya. Nah, itu adalah kenaikan yang sangat luar biasa di saat ISG memang konsolidasi di beberapa bulan terakhir ini. Nah, sekarang ini kalau Anda masih mau hold, bisa dengan proteksi di 2.740. Ini terakhir kita beli, sebentar saya cek dulu, ya. Terakhir kita beli di PTR itu, ini rekomendasi di stock call, ya. Kemudian kita beli terakhir itu di 800-an juga, ya, ini kita beli. Jadi seperti ini ada instruksi beli di 890. Ini pembelian terakhir, ya, untuk saham cuan. Setelah itu jangan ditanya, saham ini sudah naik sangat signifikan sekali, memang belum turun, ya. Jadi nggak mungkin kita rekomendasikan lagi. Terakhir
pembelian harga terbaiknya adalah di bawah 900, yaitu adalah harga terbaik sebelum dia rally dengan kenaikan yang sangat signifikan ini ya. Jadi untuk saat ini kalau Anda masih punya, bisa hold dengan proteksi di 2750 ini ya. Kalau turun ke bawah ini hati-hati, karena kenaikan seperti ini penurunannya juga seperti ini ya, rally turun ya, jadi harus hati-hati. Seperti itu. ANJT gimana Pak? Layak? Apakah layak? Apakah bisa layak? Apakah layak untuk swing trading? Kira-kira risk rewardnya gimana? Kalau layak atau tidak untuk trading, berarti kita akan melihat potensi teknikalnya ya. Nah, potensi teknikal dari saham ANJT Austindo ini secara jangka pendek ya. Kita bicara jangka pendek, kita akan lihat berapakah risk rewardnya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, dia naik ya, hari ini naik. Breakout dari resist konsolidasi di 820 ini adalah indikasi yang cukup bagus. Nah, menarik atau tidak? Kemungkinan untuk target terdekatnya udah hampir tercapai di 855. Jadi saran saya kalau ada koreksi di 820-an, Anda bisa coba dengan proteksi di 800 ke bawah. Kemudian untuk TP berikutnya itu di 920, itu 9%-an, dan menurut saya ini masih bisa ke upper shadow sini 21%-an. Jadi menarik ya kalau dia ada koreksi di 820. Seperti itu. Tolong bahas MAPA. Oke. Target turun jangka menengah. Berarti kita lihat jangka menengah ya untuk MAPA. Saham ini udah naik sangat signifikan ya. Nah, ini sangatlah wajar. Ini udah mencapai target kenaikan kita. Kita coba cek ya. Ini adalah investasi kita di layanan Peers. Ya, Peers. Kita masuk di bulan belum lama juga ya, tapi memang sahamnya ini naiknya cukup signifikan ya. Di Mei ya, member Peers memang cukup beruntung mendapatkan stock picks terbarunya. Memang kenaikannya cukup luar biasa dalam jangka pendek ya, bisa dinikmati dalam jangka. Kita lihat dulu apakah yang menyebabkan saham apa ini turun gitu ya. Ini sebelum stock split ya, otomatis ini adalah harga yang lama sebelum stock split nih, 5 ribuan kita beli ya. Stock splitnya kapan? Stock splitnya di bulan Juli ya, 10:1 ya, 1:10 artinya dibagi 10 ya sahamnya ini. Berarti kalau kita bicara target setelah stock split gitu ya, itu akan berubah menjadi 8.600, ini bagi 10 berarti di 860 ya. Berarti 860 itu adalah target ketiga. Nah, kebetulan ya, sama Pak ini turun tepat di 850 ya, satu tik di bawah target luar biasa ya, 860 ya harusnya ya, sayangnya ya kita bukan price makernya, jadi ya nggak bisa benar-benar tepat satu poin tepat gitu ya. Ya ini kebetulan tepat ya, hampir tepat lah satu tik itu, setelah itu turun. Nah, berapakah target turunnya? Berarti di 710 sampai dengan 590 ini, dimana ini adalah TP. Sekarang ini Peers sudah floating profit berapa persen? Itu sekitar kemarin sempat 60-70% ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat potensi koreksi yang wajar ya, karena saya yakin member Peers banyak yang melakukan distribusi di harga saat ini karena saham ini sudah mencapai TP ketiga gitu ya. Kita lihat di sini potensi terdekat ya yang memungkinkan itu adalah 635, itu jangka pendek menengah, bisa untuk turun ke sana. Tapi sebelum ke sana akan menguji dulu 700-an ini, mungkin akan ada rebound. Nah, nanti ya proses rebound, setelah itu akan turun ke 635 ini sebagai mungkin biasanya membentuk pola rounding ya koreksinya ini. Nah, kalau jangka menengah sementara ini kita akan menargetkan turun di 635, yang mana itu adalah masih di atas target 1, di bawah target 2. Seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi selamat untuk member Peers yang mungkin sudah melakukan take profit. Pak, mohon bahas saham ASA dan MAPA, masih berpotensi naik. Tadi kita sudah bahas MAPA, jadi kita akan bahas ASA. Oke, untuk ASA ya jelas kalau namanya saham itu masih diperdagangkan pasti ada potensi naik dan ada potensi turun ya. Nah, sekarang kita lihat potensi kenaikannya itu di berapa gitu ya. Sekarang ini untuk ASA itu membentuk sebuah support di
rentang 1000 sampai dengan 975, yang mana ini adalah support baru. Setelah dia mengalami kenaikan, dia membentuk higher low. Ini kita asumsikan akan menjadi sebuah permulaan tren naik, yang mana target naik terdekatnya, potensi naiknya, ya kami tanya apakah ada potensi naik. Tentu saja ya, dengan potensi kenaikan yang masuk akal sekarang ini ke 1100 sampai dengan 1135. Ya, dengan syarat tidak mematahkan tren naiknya, yaitu bertahan di atas 940. Artinya itu stop lossnya di situ. Oke, sudah saya bahas semua. Karena ini tidak ada keterangan atau pertanyaan, mohon ditulis kembali di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, apa yang Anda inginkan pembahasan seperti apa untuk NJKL ya. Jadi mohon maaf, seperti itulah aturan di sini ya. Kita akan bahas sesuai dengan permintaan. Kalau tidak ada permintaan ya kita nggak akan bahas apapun saham yang tidak diminta. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide saham yang menarik untuk dibahas di Aftalk malam ini. Silakan isi kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah subscribe dan dukung kami dengan klik like. Selamat malam dan selamat beristirahat.